Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Sania, aku dosen mata kuliah manajemen investasi portofolio. Di sini saya Jasa Putra dengan RP 24331070 dengan rekan saya Adrian Prasetyo Alvin dengan RP 24331040 akan mempresentasikan sekali yang berjudul Peramalan Harga Saham Portofolio Optimal S&P 500 menggunakan A5. Nah, di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang, gimana latar belakang kita, yaitu bagaimana sih pentingnya forecasting dalam pemilihan saham optimal dan bagaimana proyek sebelumnya kita menggunakan CAPM dan APT untuk penelitian kali ini. Next, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana review dari hasil atau value optimalisasi. Yang kedua bagaimana analisis time series. Yang ketiga bagaimana melakukan forecasting. Yang keempat bagaimana aplikasi forecasting. Tujuannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Untuk manfaatnya di sini ada yang pertama ada manfaat untuk akademik, manfaat bagi investor. Oke, next. Selanjutnya kita lanjut ke sumber data. Di mana sumber data kita itu data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa data historis harian harga saham dan kita ambil dari investing. Untuk sumber datanya sebagai berikut. Langkah analisisnya yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua menyajikan time series, yang ketiga melakukan uji stasioner, yang keempat menentukan model A5, yang kelima melakukan estimasi parameter, yang keenam uji diagnostik residual, yang ketujuh melakukan peramalan, yang kedelapan mengevaluasi akurasi hasil, yang kesembilan interpretasi hasil analisis, yang ke-10 menarik kesimpulan dan saran. Caranya yaitu diagram alir sebagai berikut. Oke, di sini lanjut di 3.1 yaitu review portofolio optimal, yang dimana kita bandingkan seperti project sebelumnya, yaitu ada yang Markowitz APT dan Markowitz CAPM. Yang dilihat survei rasionya APT lebih tinggi daripada survei rasio CAPM, yang selanjutnya maka akan menggunakan yang APT. Next. Dan di sini untuk analisis time seriesnya, data punya fluktuatif di tengah-tengah dan menunjukkan ada kenaikan. Dan untuk uji stasioner varians untuk APP untuk harga asli dikatakan stasioner karena round value-nya 1. Baik, untuk uji stasioner min APP didapatkan sebelum differencing misalnya katakanlah 0,867 yang belum memenuhi, dan di differencing 1 yang hasilnya p-value-nya 0,0, yang artinya sudah memenuhi sehingga sudah stasioner secara min. Baik, untuk ACF dan PACF-nya tidak melewati garis merah, yang artinya sudah memenuhi, sudah bagus. Untuk model A5 terbaiknya yaitu 0,1,0 yang dengan AICC sebesar min 719,469. Baik, next ada emiten selanjutnya yaitu PNTR. Sama seperti emiten sebelumnya ABB, dilihat di tengah-tengah periode terdapat fluktuatif yang sangat tinggi dan trennya naik. Dan untuk uji stasioner variansnya, untuk harga aslinya tidak stasioner, dan untuk lalu kita transform agar stasioner. Untuk uji stasioner min didapatkan sebelum differencing kusen tola 0, dan setelah differencing misalnya tola 0. Baik, untuk dilihat untuk ACF dan PACF PNTR, datanya sudah stasioner karena tidak melewati garis merah. Untuk model A5 terbaiknya yaitu 1,00, dengan AICC sekitar min 848,365, yang dapat kita simpulkan kalau model terbaik itu AICC-nya yang paling kecil. Untuk 3,3 forecasting harga saham A5 untuk APP didapatkan seperti ini dengan base modelnya 1,00 untuk APP, dan untuk uji residualnya yang p-value-nya Lubbock 428 dan p-value Kolmogorov 0,010. Untuk grafiknya seperti ini.
dimana forecastnya yang tengah. Untuk yang tengah merah, yang merah atas dan bawah itu batas atas dan batas bawah. Dan ini untuk forecast 5 PP dari periode 252 sampai 281 dengan MAPE nya 3,630%. Untuk modal Arima terbaik untuk Panther yaitu 0,1,0 yang didapatkan seperti ini, trennya naik ya. Dan ini untuk forecastingnya 252 sampai 281 dengan MAPE 3,068. Dan ini untuk implikasi terhadap portofolio optimal, apakah tren harga saham menunjukkan potensi keuntungan atau justru kerugian. Berdasarkan grafik, tab Arima dapat trennya naik karena dilihat dari info tadi punya tren naik. Apakah bottom masih layak dipertahankan karena seluruh saham pada memiliki kecenderungan yang tren yang diterapkan apakah dianggap relevan dan dipertahankan. Untuk resikonya berdasarkan grafik, harga update diproyeksikan mengalami peningkatan periode mendatang. Karena kita naik maka biasanya ada risk to reward, biasanya ada hukum risk to reward, artinya semakin besar resiko maka semakin besar juga rewardnya. Baik, untuk kesimpulan pertama dari hasil portofolio optimal didapatkan Arima, diketahui bahwa tergabung dalam portofolio teman ini mengindikasi adanya peluang perolehan keuntungan capital gain pada periode mendatang dengan asumsi pergerakan harga saham aktual sejalan dengan hasil peramalan yang dihasilkan oleh Arima. Untuk yang kedua, hasil peramalan menunjukkan bahwa struktur portofolio optimal yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipertahankan, sehingga meskipun pergerakan harga saham diproyeksikan mengalami peningkatan, tingkat ketidakpastian juga cenderung meningkat. Untuk saran peneliti selanjutnya yaitu bisa menggunakan metode lain agar mampu menangkap dinamika pasar saham yang lebih akurat. Bagi investor, bisa memperhatikan komposisi dan portofolio optimal yang terbentuk yang agar mengurangi resiko rugi. Baik, sekian presentasi dari rekan saya, Binsa, dan saya untuk metode Arima di S&P 500. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.